Pertanyaan selanjutnya itu dari manusia biawak. Manusia biawak ini nanyanya 4 pertanyaan ya, cuman saya hanya bisa menjawab satu orang satu pertanyaan, itu rulesnya. Nah ini saya pilih salah satunya. Kalau ngawinin ular, biasanya cukup satu kali ngelok atau harus lebih dari satu kali ngelok, Kang? Kalau saya pribadi ya, di sini saya nggak ngitung berapa kali dia ngelok. Jadi begitu si ular saya kawinkan, si jantan saya masukin ke kandang betina, saya tuh nggak ngitung harus ada berpatokan berapa kali dia kawin, berapa kali dia ngelok gitu, nggak ada. Sesuka hati jantan aja gitu. Yang penting saya kasih waktu, setelah dimasukin dia merangsang dan segala macamnya, terus terjadilah proses lock gitu, proses lock. Setelah dia ngelok, nggak langsung saya pisah. Saya biarin itu selama 1 bulan. Dalam 1 bulan itu mau dia ngelok sekali, 2 kali atau berapa kali pun saya nggak peduli gitu. Yang penting dalam jangka 1 bulan itu ya udah saya satuin aja gitu, nggak saya pisah. Sampai si jantan ini benar-benar pisah sama betinanya. Dalam artian biasanya kalau si betina masih menerima, dia itu masih mau ngelingkar barang itu dia mau gitu. Tapi kalau betina udah menurut dia udah cukup, saya nggak akan mau kawin lagi gitu. Akhirnya si betina itu kayak mengirimkan sinyal, membuat si jantan itu jadi nggak berani lagi ngegulung barang gitu loh. Jadi akhirnya yang tadinya mereka itu ngegulung barang selama sebulan 2 bulan, akhirnya si jantan tuh malah misah sendiri gitu. Dan dia nggak akan mau lagi ngedekat ke betinanya. Nah kalau udah ada posisi seperti itu, makanya saya pastikan itu kawinnya sudah selesai. Pertanyaan selanjutnya dari Marutet Febrian. Kang mau nanya, selanjutnya ada project hybrid apa lagi? Apa nggak nyoba Wagler sama apa nih? Sama Suban kah atau sama hybrid seperti yang pertanyaannya sudah sebelumnya? Tahun ini nggak tahu entah sampai kapan gitu ya. Saya nggak bikin dulu hybrid gitu ya. Karena saya masih menunggu project-project yang sebelumnya. Yang project-project sebelumnya gede ya. Kayak Sidoyokensis, kayak Soryangensis, terus kayak kemarin yang terbaru kan yang 4 spesies jadi satu itu kan posisinya masih pada kecil gitu ya. Makanya saya pengen ngegedein itu dulu. Nah itu setelah itu gede baru saya bikin lagi hybrid gitu. Nah pertanyaannya ada lagi, apa nggak nyoba Wagler sama apa nih, sama Suban biasanya ya. Saya nggak berani dulu deh untuk Tropidolemus gitu. Karena saya pribadi masih merasa goblok lah, masih merasa bego banget untuk yang namanya pelihara Tropidolemus gitu. Tropidolemus ini salah satu kelemahan saya ya dalam Viper. Saya nggak pernah sukses gitu pelihara Tropidolemus sampai dia bertahun-tahun. Memang dulu saya pernah pelihara baby sampai usia 2 tahun kan, cuman itu kan dulu ya, bukan sekarang gitu. Jujur saya sekarang pelihara Wagler ada di bawah. Cuman kandangnya outdoor, full outdoor. Cuman pakai ram kawat, jadi kepanasan, kehujanan. Cuman kalau kepanasan sih nggak mungkin karena di atasnya tuh ada rimbun pohon gitu ya. Kalaupun saya sukses pelihara Wagler, nggak mau bikin hybrid, saya lebih bangga nyetak CB-nya. Ya logikanya saya sukses pelihara Wagler, Tropidolemus, dan saya sukses juga gitu CB-in-nya. Itu kan suatu pencapaian yang bisa dibilang sangat memuaskan lah gitu, memuaskan banget lah gitu. Yang saya awalnya tuh nggak bisa banget pelihara Tropidolemus, akhirnya saya sukses pelihara dan ditambah lagi gitu, saya sukses CB-in. Itu hanya membuktikan pada diri saya sendiri kalau saya tuh bisa gitu loh. Saya tuh bisa nge-keep Wagler sehat gitu dan nggak ada halangan apapun, dan alhamdulillahnya saya pun juga bisa buat ngawinin dia. Nah, saya kalau pertanyaan selanjutnya ini anjing, pertanyaan gila. Ini pertanyaannya bangsat, serius bangsat banget. Soalnya apa sih? Ini mancing saya harus ngomong terbuka gitu. Pertanyaan ini orangnya nggak mau disebut siapa namanya, tapi dia salah satu anak Venom juga, senior juga di. Ini pertanyaan begini, apa tanggapan King of Pekuk tentang anjloknya harga pasar Viper di Indonesia dalam setahun ini? Tanggapan saya sih gimana? Saya bingung juga ya untuk menanggapinya ya, karena ya secara kalau kita lihat, memang saya menyadari gitu ya adanya penurunan harga besar-besaran ya, yang tadinya harga di atas 10 juta sekarang bisa didapat dengan 5-7 juta gitu ya. Pak, mungkin kalian bisa menebak sendiri spesiesnya apa juga. Dan lagi juga yang terbaru ini kan, yang tadi ya harga 1,5 sampai 2 juta sekarang turun jadi 4,5, 500 ya. Nah, ini sangat disayangkan, cuman ya saya
mau bilang ya ini memang akan terjadi gitu. Kalau untuk yang harga puluhan juta turun ke sekian itu ya saya sama salah satu senior di Bandung juga sempat ngobrol juga gitu loh. Masalah ini awal tahun 2021 saya bakal menyadari bahwa si spesies ini pertengahan tahun itu bakal anjlok harganya karena ya kita melihat banyaknya barang masuk gitu loh. Ya sekarang gini lah, banyak barang masuk, cuma di Indonesia siapa sih gitu yang sanggup beli harga jutaan gitu loh. Nggak sampai 1.000 orang bro gitu loh. Cuma beberapa orang yang sanggup gitu. Persaingan seller, terus persaingan apa segala macamnya ya akhirnya ya harganya turun gitu. Itu sih wajar banget sih sebenarnya kalau untuk harga turun tuh wajar banget gitu loh. Karena ya ditambah juga kan kita lagi yang ngadapin PPKM begini kan. Jadi ya orang-orang juga yang tadinya sultan sekarang kemungkinan ya rada mikir juga gitu untuk beli ular harga mahal gitu. Dan juga ya disebut ular rare tapi semua orang kok bisa punya, nggak ada pride lagi dalam diri itu gitu. Jadi nggak ada apa ya, sebuah kebanggaan gitu kalau kita punya ini ular gitu. Di zaman 2 tahun ke belakang sih harga 15 juta gitu pasti dibeli gitu karena ya nggak semua orang bisa punya gitu loh. Tapi sekarang kan ya jangankan sultan gitu loh, orang-orang kayak saya, kayak orang-orang yang gembel-gembel aja bisa punya bro gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya kebanggaan gitu loh. Gue punya ular ini, itu gue bangga gitu loh. Bahkan saya memprediksi seperti ini loh. Nanti kalau udah beres PPKM, kalau udah beres semua gitu ya, pas ketika ada kontes open Viper gitu ya, mayoritasnya bawa itu semua gitu. 70% tuh bawa spesies itu. Anjing gitu kan. Jadi ya lucunya gini, yang dulunya kita ngelihat itu sebagai wah banget gitu, wah anjir ini ular sultan, ular mahal gitu kan. Tapi sekarang udah kayak wagler suban aja gitu. Apa ya, kayak nggak ada harga, kayak nggak ada apa ya, kebanggaan sih gitu. Saya sangat disayangkan sih kalau untuk penurunan harga. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan juga karena ya setiap orang pasti berbeda pandangan ya. Kalau orang ya kalau dia udah ya sekarang kalau BU gimana lagi gitu kan, kita juga nggak bisa menyalahkan kalau BU lo nggak usah jual murah, itu nggak bisa kan. Itu kan apalagi ada keluarganya dia lagi kenapa-napa kan otomatis dia membutuhkan uang yang sangat cepat gitu. Karena itu kalau untuk pasar sih memang sudah wajar sih turun juga gitu. Kita berkaca pada Blue Insularis kan juga dulunya kan dari harga 2 juta sekarang jadi cuma cepet kan. Nah itu sih makanya. Tapi ya barang-barang yang rare begini, barang-barang yang mahal begini sih nggak akan, bisa dibilang nggak akan terus-terusan masuk. Pasti suatu saat stop, berhenti, hilang total, harganya naik lagi, mulai lagi dari atas lagi. Rata-rata hewan-hewan yang mahal seperti ini seperti itu kan, begitu. Jadi ketika di pasar itu udah terlalu banyak, barang juga udah pada habis, di stop suppliernya, stop, nggak usah masuk lagi. Nanti tunggu sekitar setahun atau 2 tahun lagi ketika pasarnya tuh naik lagi gitu. Kecuali ya ada orang di belakang yang coba mainin ini barang gitu biar sengaja dihancurin gitu ya, kecuali itu begitu. Cuman saya juga nggak tahu juga sih kalau masalah ini mah gitu. Saya angkat tangan lah kalau untuk masalah harga-harga pasar gitu. Soalnya itu bukan urusan saya gitu, itu urusan mafia lah, itu udah urusan mafianya gitu. Saya mah cuma gembel yang lihat setiap hari itu ngeliat sawah gitu. Saya cuma gembelan doang, nggak ngerti seperti itu gitu. Oke, terima kasih semuanya ya udah bertanya. Udah berapa part? 3 part ya, 3 part. Semoga kalian semua puas akan pertanyaannya. Kalau saya salah kata mohon dikoreksi ya, karena saya juga hanya menyadari bahwa ilmu saya tuh tidak tinggi ya, masih rendah, masih bisa dibilang saya tuh masih goblok gitu ya. Kalau saya punya kesalahan dalam penyebutan kata atau penyampaian, tolong dikoreksi. Saya nggak akan berkata bahwa konten saya itu sempurna, enggak. Pasti ada kesalahan dan pasti ada selisih paham antara kita gitu. Nah kalau ada yang punya seperti itu, coba kalian komen di komentar pandangan kalian seperti apa, utarakan gitu. Gak ada tuh yang namanya penghapusan komentar tuh, nggak ada gitu loh. Nggak kayak yang di sebelah gitu, yang merasa yang membuat konten itu adalah dewa gitu, selalu benar, itu nggak ada. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa juga di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.